Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tinjau kembali niat kita masing-masing. Karena apapun yang kita lakukan, lebih-lebih pengajian, mendengar pengajian, mengamati pengajian, itu sangat ditentukan oleh niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat, maka untuknya apa yang diniatkan. Nah, niat yang baik adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah itu niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu. Di bawah itu niat yang baik itu adalah mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawah itu juga lainnya itu tidak benar niatnya. Itu mencari yang diinginkan, mencari yang apa yang kita harus dapatkan di dalam kehidupan. Itu adalah niatnya. Apalagi untuk mencari tuah, puji dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, orang-orang sufi itu mengatakan, ilahi anta maqsudi wa ridwaka maqlubih. Ya Tuhanku, tidak ada yang lain yang aku maksud dan tidak ada yang lain yang aku cari kecuali adalah Engkau. Artinya apa maunya Engkau, itulah yang aku cari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, majelis ta'lim tidak pernah berhenti untuk mengedepankan apa Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu sangkut pautnya dengan kehidupan. Dalam versi yang mungkin berlain-lain, berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti dan tidak akan berhenti asal hayat dikandung badan. Nah, artinya kita harus komitmen terhadap kitab kita, karena kitab Al-Quran adalah salah satu daripada rukun iman kita. Sekiranya kepercayaan dan iman kita kepada kitab ini meleset, maka iman kita seluruh batil, batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian rukun iman yang 6 itu, maka Al-Quran inilah sebagai penentunya. Jadi kalau kita mengerti tentang Al-Quran, baiklah iman kita kepada objek-objek lain, baik kepercayaan kita kepada Allah, baik percayaan kita kepada malaikat, kepada hari akhirat dan lain-lain sebagainya. Jadi Quran itu kan apa sebetulnya? Nah, apabila baik pemahaman kita terhadap Al-Quran, baik seluruhnya. Kalau tidak, maka tidak baik seluruhnya. Nah, begitu Al-Quran Karim itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa majelis ta'lim segigih itu? Ya, dengan berbagai macam derita dan penanggungan yang dihadapi, macam-macam. Kita tahu itu tahun 96 dulu itu hampir tiap malam ke Kodim. Ya. Kemudian beberapa waktu dan berapa tahun sesudah itu macam-macam, kadang-kadang difitnah, kadang-kadang dimacamkan. Tetapi kita ambil secara pribadilah dulu sangat-sangat tidak menghiraukan hal yang semacam itu. Aku berjanji bahwa yang akan membuat aku berhenti mengemukakan Al-Quran itu tidak lain tidak bukan sakit yang tidak bisa lagi untuk
atasi, dilewati, dan kemudian berjalannya roh dengan badan baru. Nah, mengapa? Salah satu sebabnya adalah karena ini adalah merupakan jihad. Jihad tertinggi itu adalah menegakkan agama. Kalau Bapak Ibu lihat di zaman Nabi itu orang menamakan jihad itu perang. Pada hakikatnya perang itu adalah menegakkan Quran. Jadi sahabat mati, terbunuh, ya, kemudian kalah di dalam peperangan pernah itu terjadi. Termasuk Muhammad sendiri pun melakukan suatu peperangan itu pada intinya adalah menegakkan Al-Quran. Al-Quran itu supaya dapat diterima oleh umat dan kemudian Al-Quran itu mewarnai kehidupan umat. Itu intinya. Nah, jadi jangan disangka bahwa perang itu jihad yang lebih besar, tidak. Nah, jihad yang lebih besar adalah menegakkan agama Allah. Sehingga Nabi berulang sampaikan, baik hadis itu Bapak Ibu hafal, kecil Nabi, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man ta'allama Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, bukan orang mendengarkan, orang yang mempelajari. Nah, kalau mendengar orang baca Al-Quran, mendengar orang wirid, itu belum tentu baik, tetapi yang baik orang mempelajari. Wa 'allamahu ulilnya, dan mengajarkannya. Nah, sekalipun mereka itu tertata-tata di dalam mempelajarinya dan di dalam menyampaikannya, maka orang itu sudah dijamin oleh Nabi bahwa dia sedang melaksanakan jihad yang tertinggi. Maka orang yang berjihad itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka perlu diulang kembali, mengapa majelis ta'lim itu membuat gagasan mengilmui, memahami, mengamalkan dan mendakwakan. Objeknya adalah Al-Quran. Itu sebabnya. Nah, jadi setiap kali pengajian itu ada pengajian awal namanya. Ya, kini kita rubah. Pengajian awal itu jangan disebut untuk sebagai latihan, sebagai riyadhah, tidak. Tetapi hendaknya pengajian awal itu sekurang-kurangnya sebagai pengumuman Tuhan, pengumuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sampaikan kepada umat, itu paling kurang. Nah, kalau bisa pembahasan, ya, dibahas ayat atau kata per kata yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jangan harapkan kalau majelis taklim mengaji itu pasti Al-Quranul Karim. Karena komitmen adalah selain daripada Al-Quran tidak ada satu jamin pun, ya, bahwa itu adalah kebenaran. Tapi kalau Al-Quran itu benar. Nah, perlu digarisbawahi, sekalipun sudah Quran yang dikaji, itu pun masih dipertanyakan. Belum tentu benar secara hakiki, tetapi harus mempunyai alasan-alasan tertentu. Nah, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu di dalam kehidupan beragama. Agama itu tunangannya nanti adalah amalan. Amalan itu tiga tuh, amalan lahir syariat namanya, amalan tarikat, amalan hakikat. Itu tujuannya agama itu. Bahwa supaya kita dapat beramal secara syariat, bahwa supaya kita dapat beramal secara tarikat, bahwa kita dapat supaya beramal secara hakikat. Tujuannya bukan dalam untuk mendapatkan ma'rifat. Maka ingat, amal itulah yang dimaksud dengan ibadah di dalam agama. Maka hati-hati, orang usul sudah mengatakan al-aslu fil ibadati al-haramu. Asal daripada amalan itu, ibadah yang kamu lakukan itu adalah hukumnya haram. Illa bidalilin sahidin, kecuali kalau sudah datang alasannya yang benar, dalilnya yang benar. Bisa dipahami itu? Jadi apapun yang akan dilakukan pada mulanya adalah hukumnya haram. Adam itu tidak boleh berbuat apa-apa di dalam surga sebelum ada persetujuan Tuhan, sebelum ada dalilnya. Nah, kini banyak sekali itu terjadi. Apa yang mereka amalkan kalau ditinjau dalilnya tidak ada sama sekali. Gue tertarik kajian tadi. Ini tadi di tengah-tengah aku tadi. Ya, tidak ada satu dalilnya. Cuma dimasukkan kata Quran ke pintu umat kita
semangat yang salah. Nah, jadi lebih-lebih kita mentua-tua neraka mati lagi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. Jangan mau beranjak daripada Al-Quran. Setipis apapun rasulnya pengajar Quran, itulah kebenaran. Kebenaran itu bukan yang datang dari langit, bukan yang datang dari apa-apa. Sehingga Nabi mengatakan, sekalipun kamu pandai berjalan di atas air, tapi kamu tidak disentuh oleh wahyu Allah SWT, maka kamu adalah tidak apa-apa sama sekali. Nah, jadi banyak itu kepada pokok, banyak majelis taklim tidak pernah berhenti dan tidak akan berhenti untuk mengajak kita seluruhnya untuk komitmen kepada kitab suci kita Al-Quranul Karim. Jangankan kita tidak percaya, ragu saja terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kafir hukumnya di dalam hukum-hukum syariat. Nah, aku baca ayat surat Al-A'raf ayat pertama sampai nanti dengan ayat yang ke-10. Sayang seketik alat kita tidak bisa dimanfaatkan bukan karena rusak, tidak, tetapi tukangnya tidak ada. Jadi alat kita ada itu infokus itu disorotkan ke dinding, bapak ibu dapat melihat di situ sebetulnya itu ayat yang kamu terangkat. Ya, dapat di situ dilihat. Nah, tapi saya tidak meragukan itu. Nah, maka oleh sebab itu aku bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad itu adalah suatu kata untuk menaklukkan pemikiran-pemikiran jahat yang disebut dengan ma'ajiz, artinya untuk melemahkan pendapat-pendapat yang tidak benar terhadap Al-Qur'anul Karim itu. Di zaman dahulu banyak pendapat. Pertama sekali yang katakan Quran itu adalah olahan Muhammad. Muhammad yang membuat ininya. Itu ada yang berpendapat semacam itu. Dan kemudian ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu dua kuatnya dibandingkan dengan syair-syair dari para penjaga-penjaga Arab di masa itu. Itulah yang berkembang. Menganggap tidak ada apa-apanya Quran itu dibandingkan dengan syair-syair dengan yang lain-lain, dan kemudian menganggap bahwa Al-Quran itulah buatan Muhammad SAW. Maka diturunkanlah ayat seperti Alif Lam Mim Sad, Yasin, Toha, rata-rata satu huruf saja, Qaf saja cie. Untuk apa? Untuk mencengangkan orang yang membaca. Ia tak tanggung-tanggung Quran. Itu jadi orang Arab pun mendengarnya. Karena mengerti. Nah, apa sebab? Ia tak mungkin Muhammad SAW, sebab ayat Al-Quran yang turun itu tak mungkin itu akan sepadan dengan Muhammad yang buta huruf, yang tidak pandai tulis baca. Jadi kalau kita ulang membaca itu balik, Alif Lam Mim Sad dibaca dengan makhraj yang betul, dibaca dengan qiraah yang indah, maka kita akan tersentuh bahwa memang benar-benar Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang menakjubkan, mencengangkan kepada hati nurani kita sendiri. Asalkan kira-kira kita membaca Quran dan merasakan takjub hati kita, merasa luluh hati kita kalau kita membaca Al-Quran. Siapa kira-kira di antara kita yang seperti itu? Kalau ada bapak ibu boleh menunjuk, ya. Tetapi yang sebenarnya kalau kamu katakan sulit kita merasakan itu. Mengapa? Karena kita tidak serasi dengan Al-Quran kitab kita itu. Kalau mengakui kitab wahyu Allah, tak ada seorang pun yang tidak mengakui. Kalau mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu kitab kerangan, tak ada seorang pun asalnya beriman. Kitab kerangan. Kitab petua, kitab suci, mengakui sama-sama. Tapi di waktu Quran itu, ya, dipakainya tidak ada manfaat, tidak ada sentuhan terhadap jiwanya. Apalagi ayat-ayat mutasyabih seperti Alif Lam Mim Sad. Sama saja dengan fokus itu ada di kitab Tuhan.
Bisa dicari, dan kalau kita tak mengakui bahwa itu adalah fokus. Tapi bisa kita manfaatkan? Tidak bisa. Dan kita tak mengakui ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bermanfaatkah kepada kita? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha Tahu. Nah, jadi pertanyaan sampai di mana Quran itu mewarnai kehidupan kita, itu tergantungnya bukan kepada ilmu, tetapi tergantungnya adalah kepada pemahaman yang benar tentang Quran yang kita ilmu itu tadi. Kitab Al-Quran itu adalah kitab suci. Itu berarti berilmu. Sejak kita tahu. Tapi kalau kita tanyakan apa yang dikatakan kitab suci itu, suci dari apa? Suci daripada kesalahan, suci daripada kekurangan, suci daripada ketidakbenaran. Maka oleh sebab itulah dari awal Tuhan mengatakan tadi pengajian awal, zalikal kitabu la raiba fihi. La itu lamba silang itu. Lamba silang itu ada dua. Satu namanya la nahiyah, yang kedua namanya la nafiyah. La nahiyah artinya jangan, la nafiyah artinya tidak. Jadi zalikal kitabu la raiba fihi itu artinya tidak boleh, tidak pantas, tidak patut. Nah, kamu ragu terhadapnya Al-Quran itu. Apa salah satunya? Kamu tidak pantas ragu bahwa Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang tidak punya kekurangan, kitab yang tidak punya perlawanan, kitab yang tidak punya kesalahan, lengkap selengkap-lengkapnya. Kamu tidak boleh ragu, tidak patut ragu, tidak pantas ragu tentang kitab ini. Bisa dipahami ya? Jadi kita itu yang kemenangan diri kita ragu kok kita. Pertama sekali tadi tentang Quran itu secara keseluruhan kitab suci, masih banyak kita dengan ragu. Rasul-rasulnya masih ada hal lain yang akan bisa menyelamatkan selain daripada Al-Quran. Berarti kita ragu. Seolah-olah adonan kan menolong kita lebih baik dibandingkan dengan Al-Quran. Berarti kita ragu. Seakan-akan ada sesuatu yang patut kita lancar, kita pahami selain daripada Al-Quran. Berarti kita ragu. Maka saat itulah Al-Quran tidak akan bermanfaat terhadap diri seseorang. Hanya sekedar tahu bahwa itu kitab suci, tetapi mereka tadi masih diserang oleh ragu, maka kitab itu tidak akan pernah bermanfaat terhadap dirinya sendiri. Untuk itu bakal mantapkan kepercayaan kepada Al-Quran itu. Mulai saat ini nyatakan di dalam pemikiran jalan hidup hanya Al-Quran. Selain daripada Al-Quran itu perlu dipertanyakan. Mungkin saja pemikiran manusia menggagas untuk dapat keselamatan tanpa dibenarkan oleh Al-Quran tidak akan selamat. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, Al-Quran adalah satu-satunya jalan hidup yang harus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Nah, jalan hidup yang harus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Kita teruskan. Kitabun unzila ilaika. Kitab Quran itu, ya, unzila itu tuh fi'il madhi yang dibina bagi majhul namanya. Kalau terangkan majhul itu kalau dibuatkan ke dalam bahasa Indonesia namanya itu adalah kalimat pasif. Jadi kalimat itu ada yang tidak pasif, ada yang pasif. Kalau di dalam bahasa Arab kalimat yang pasif itu kalimat yang berawalan di. Jadi ada yang tidak punya awalan kata tadi, ada yang punya awalan me, ada yang punya awalan di. Nah, kita lihat. Kalau nazala itu artinya turun, tidak ada punya awalan me, tidak ada punya awalan di. Nah, kemudian kalau nazala tadi ditambah satu huruf dengan alif, jadinya anzala, bisa diterangkan. Maka artinya itu bukan turun lagi, tapi sudah mempunyai awalan me, maka artinya adalah menurunkan.
Nah, kemudian kalau anzala tadi digunakan baris yang pertama, difatahkan, dikasrahkan baris sebelum akhirnya, makanya menjadi majhul tadi awalannya adalah menjadi awalan diturunkan. Nah, jadi ada kata turun, ada kata menurunkan, ada kata diturunkan. Kalau di situ unzila, apa artinya? Diturunkan, bukan menurunkan, bukan turun. Itulah Al-Quran. Itu harus bedakan itu. Apa bedanya turun dengan menurunkan dengan diturunkan? Harus bedakan itu. Kalau turun itu berarti adalah kehendak sendiri. Kalau turun Qurannya ya Tuhan, berarti Quran itu sendiri dan turun, dan turun. Nah, kalau menurunkan berarti ada orang yang menurunkan. Kalau diturunkan, ada yang diturunkan, ada yang menurunkan, ada kesengajaan, perencanaan yang konkret untuk diturunkan. Nah, beda. Jadi dalam Quran banyak kita lihat anzala, kemudian unzila. Ada dalam Quran kita temui nazala Quran daro, turun Quran daro. Kalau musim durian, masak durian, jatuhnya seorangnya durian, itu namanya nazala durian, turun durian. Nah, kemudian kalau dijulur durian tadi, diempuk durian itu namanya anzala, menurunkan akan durian. Nah, kalau ada kata, ada perencanaan kita untuk hal-hal yang paling berharga, misalnya ada tamu terhormat, lalu kita ambil durian, itu namanya diturunkan durian, punya perencanaan teristimewa. Maka dalam ayat tadi Allah mengatakan kitabun unzila, kitab ini adalah diturunkan dengan penuh perhitungan, dengan penuh rencana. Tujuannya tidak adalah untuk keselamatan bagi orang yang mau dan mampu untuk selamat. Dari sana itu yang sulit kaji. Ada yang dikaji, lalu turun, lalu kaji itu turun, ada menurunkan, ada yang diturunkan, ada yang turun sendiri. Tapi apa boleh buat, memang seperti itulah Al-Quran. Jadi maka oleh sebab itu terbayanglah itu betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat perencanaan untuk keselamatan makhluk pada umumnya, manusia pada khususnya, dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Tidak ada yang lain kecuali hanya dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan Tuhan telah diturunkannya Al-Quran untuk keselamatan manusia dari dunia sampai akhirat. Sehingganya orang yang benar-benar menerima diturunkan Quran tadi, maka justru mereka pun menjadi juru selamat di permukaan bumi. Siaran paling menerima Al-Quran itu 100% Muhammad Rasulullah. Maka disebutlah Muhammad Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Anak itu sekurang-kurangnya hendaknya rahmatan lil bubut, ya, menjadi tukang selamat bubut. Kurangnya daripada itu untuk keselamatan baiki rumah tangga kita sendiri. Tetapi hendaknya untuk keselamatan ampalu. Apabila Quran itu bisa kita serap, karena itu sengaja diturunkan untuk penyelamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah dalam kata lain Al-Quran itu sebagai diniyah, sebagai ad-din, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam suatu ungkapan dinul Islam huwa dinullahil ladzi ja'a bihi khatamul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatin nasi wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Dinul Islam, agama Islam yaitu Quran Tuhan. Dinullahil ladzi, aturan Allah cukup lengkap di dalamnya. Dinullah allazi ja'a bihi, yang datang membawanya seorang nabi yang pernah bisa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
li salamatin nasi, untuk keselamatan buat manusia, wa sa'adatihim, dan kebahagiaannya dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh mencari, memikir, menganalisa orang-orang yang telah jauh daripada Al-Quran. Al-Quran sendiri sudah menjanjikan orang itu akan diberi oleh Allah berbagai macam wujudan. Harta diberi, kekayaan diberi, fasilitas diberi. Tapi ingat, setelah dia melambung tinggi, maka justru dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jatuh yang tidak akan bangkit lagi, baik di dunia apalagi nanti di yaumil mahsyar. Jadi bukan kabar bertakut dari yang boleh, kabar bertakut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak dan Ibu tidak sempat mengagungkan Al-Quran, merasakan bahwa Al-Quran hanya satu-satunya jalan hidup, masih cari yang lain, terserah. Mungkin akan digembirakan, mungkin akan dijadikan sebagai orang terhormat, mungkin dijadikan sebagai orang kaya, tapi tidak lain dilakukan adalah itu menunggu suatu saat jatuh yang tidak akan mungkin bangkit lagi. Itu jadinya Al-Quran. Dia jadi. Nah, makanya kita cari itu orang yang tidak komitmen dengan Al-Quran, tapi apa yang cari jadi oleh Allah, tapi pada saatnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk itulah kita mengaji ayat-ayat Allah supaya bertambah komit kita, bertambah kepercayaan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana turunnya sendiri bukan hanya sekedar menurunkan Allah, tetapi adalah benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi mengatakan ilaika. Ilaika itu artinya kepada engkau. Siapa itu engkaunya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak diturunkan kepada Akmal? Mengapa tidak diturunkan kepada buya-buya? Karena tidak pantas. Mengapa disebut tidak pantas? Karena Quran tadi adalah suci. Yang bisa menerimanya adalah orang suci. Maka yang suci itu maksud namanya adalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa menerima. Nah, maka tugas kita apa lagi? Untuk masuk ke dalam halaqah kesucian itu, berupaya maksimal untuk menjadi orang suci. Kalau termasuk seperti Nabi Muhammad, tidak ada ceritanya. Nah, maka apa artinya itu? Kalau kita sudah berupaya untuk menjadi orang yang suci, maka justru Al-Quran itu akan masuk ke dalam kalbu kita, akan kita rasakan manis dan indahnya. Sepahit apapun yang dikatakan Al-Quran, kita akan merasakan itu adalah indah. Maka itulah di dalam pengajian majelis taklim, syarat yang tidak boleh kita lupakan adalah bersuci. Suci di situ bukan hanya suci badan, sucikan darah daging, sucikan pemikiran dan otak, sucikan hati nurani. Lalu yang tak galak. Nah, di dalam pengajian majelis taklim bahkan sudah diabadikan di dalam batang kaki. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu bukan pendapat kita, tapi pendapat Allah yang merencanakan tadi. Apa kata Allah? Lihat di dalam surat Al-Fatihah ayat 79 kalau tidak salah. Apa bunyinya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pernah menyentuh manis indahnya Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Yang paling suci adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan bahwa KCFI tadi kaji Quran tak berarti kaji Quran itu adalah suatu kesalahan, sesuatu pernyataan proklamasi dari orang-orang tertentu sebagainya sudah keluar daripada keimanan terhadap Al-Quranul Karim itu sendiri. Nah, jadi ilaika ya kepada Muhammad. Fala yakun fi sadrika harajun minhu. Fala takun, fala yakun, maka janganlah ada dari layakun fi sadrika, di dalam dada engkau itu harajun. Harajun itu kalau kita kajinya berbaris dua tuh. Kalau al-haraju artinya kepayahan. Tapi kalau harajun itu umum. Nah,
bisa harajul itu berarti payah, bisa harajul itu berarti sesat, bisa harajul itu berarti tidak acuh, bisa harajul itu berarti melawan, menantang. Nah, jadi maka janganlah ada di dalam dada engkau penantangan terhadap Al-Quran, rasa tidak acuh kepada Al-Quran, apalagi membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pakai di situ kata harajul ini. Jadi kalau kita lihat itu dalam kehidupan kita ini banyak yang boleh di penyakit harajul, tidak acuh kepada Quran. Lihat Quran di rumah kita barangkali rata-rata setiap rumah kita ada Quran minimal sih. Ya, di protokol kerja jalan. Ya ada. Lari minimal sih rumah kita baca Quran. Pernah kita baca? Lari. Jawab saja lain. Tetapi lainnya sekali. Nah, mungkin sekali sebulan, mungkin sekali setahun, atau mungkin dibaca Al-Quran tadi sekorek-sekorek. Kalau orang mati, biasanya itu kalau di kampung Deret, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sangatlah untuk kalau orang mati. Bahkan ditua-tuakan tengah jalan. Ya, betulin tengah jalan istimewa tulisan. Itulah Al-Quran. Dek itu. Nah, yang seharusnya apa? Yang seharusnya selalu kita berada dengan Al-Quran itu. Apa kata kita kuning, kata dunia berbahagia. Kalau membaca Al-Quran, mendenang-denangkan Al-Quran itu lain. Tetapi yang jelas, ambo senantiasa selalu jangankanlah untuk mengartikan, melihat, menganalisa ayat-ayatnya, memberitakan kepada orang lain, mengajarkan kalau tidak gimana berkomuninya, tapi memberitahukan kepada orang lain. Tiap malam, kecuali malam Kamis dan di Bukit Sitabua, tetapi malam Kamis itu dipakai oleh orang-orang di luar Bukit Sitabua. Jadi Al-Quran itu adalah dalil, alasan apapun tindakan itu, sebaik apapun kerojo kita, mengherankan, menakjubkan perbuatan kita, kalau tidak ada dalilnya, maka itu adalah haram kerojo manusia. Maka itu, apa undang-undangnya tadi? Al-aslu fil ibadah al-haramu. Asal daripada ibadah itu, perbuatan itu haram, kecuali kalau sudah ada dalilnya. Orang-orang yang menanggung Bapak Ibu yang berbahagia itu sebabnya terjadi perselisihan. Contoh, ada orang yang mengatakan kalau mati seseorang anak Adam itu tidak perlu dibacakan Quran, bahkan tidak boleh karena tidak tersampai gaya. Itu bedanya. Nah, tidak boleh tersampai gaya. Padahal di dalam dalil ada yang mengatakan seperti itu. Betul. Apabila mati seseorang anak Adam, maka dia akan tersiksa di nahiyah, disebabkan ratakannya. Ya kan? Kalau mati seorang anak Adam, kita meratap, merintih, nah maka ini akan tersiksa. Ini kalau kita baca Quran, mereka mengatakan tidak sampai kepada si orang mati. Di mana letaknya keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kalau berburuan merintih, meratap, tapi siksa mayat dalam kubur. Tapi kalau Quran yang kita baca tidak sampai ke dalam kubur kata mereka, maka justru itulah orang-orang tidak mengerti tentang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran berkali itu sendiri. Dan kemudian masih banyak pun yang kita lihat perbuatan-perbuatan yang di atas namakan Al-Quran, Islam dan lain sebagainya, tapi dalilnya tidak ada. Nah, misalnya seperti SIS ini kan berkembang di TV. Mabuk dunia ini di SIS. Amerika ini kok bentuk baru telingonya. Dia SIS. Nah, Islam kekerasan. Dia pakai itu adalah merek Islam. Tapi dalilnya di dalam Al-Quran tidak ada. Nah, apa contohnya? Kalau disebut jihad, tapi jihad tak seperti itu, tak menolak. Jihad itu adalah menegakkan Al-Quran Al-Karim. Sementara yang SIS tadi bukan Quran yang ditegakkan. Apa yang ditegakkan? Ideologi yang ditegakkan. Nah, sehingga terjadilah berbagai macam kekerasan, pembunuhan terhadap umat Islam
saat ini sudah banyak terjadi semacam itu, terutama sekali di Irak. Nah, dikaji, punya kaji, kiranya yang mempelopori persoalan yang semacam itu adalah orang Yahudi sendiri. Aku jadinya bapak dia berbahaya. Nah, banyak dari mulai perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa dipayungi oleh dalil. Ya, kalau kita mendengar istilah bid'ah, istilah haram, itu yang disebut tidak ada dalilnya, tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada dalilnya, maka itu adalah haram sama sekali. Jadi perbuatan apapun, amalan apapun yang akan kita amalkan, kalau keluar daripada payung hukum Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah hukumnya syirik, menggandingkan Al-Quran dengan satu ukuran yang lain. Maka syirik dengan Al-Quran akan berujung nanti syiriknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak ibu yang berbahagia, kalau kita ini bertanya apa tanda-tandanya orang yang telah berfungsi iman kepada Al-Quran itu di dalam hatinya, tanda-tandanya adalah mereka sangat peduli kepada Al-Quran. Mereka sangat komitmen terhadap Al-Quran. Kebalikannya, apa tanda-tandanya orang yang tidak berpengaruh keimanannya terhadap Al-Quran terhadap dirinya? Itu tadi, orang yang harajun terhadap Al-Quran, tidak mau tahu tentang Al-Quran, bahkan salah pandangannya kepada Al-Quran, bahkan merasakan Quran itu ada selain daripada Al-Quran yang akan menandinginya. Itulah manusia-manusia yang telah hilang kepercayaannya kepada Al-Quran. Nah, kalau dikecil Quran itu tidak kitab suci, jadi coba nih. Kalau dikatakan Quran itu tidak wahyu Allah, kan bohong. Tapi Quran tak berpengaruh dalam dirinya. Kenapa? Karena kepercayaannya tidak benar terhadap Al-Quran dari itu sendiri. Nah, jadi tadi Al-Quran berada di tengah. Kalau baik pemahaman kita kepada Al-Quran, bukan ilmu lain yang kita tadi, kita ilmu lah sadu, kita tahu. Tinggal ayat-ayat yang kita ilmu lagi. Ya, pemahaman terhadap Al-Quran itu kalau tidak jelas, tidak benar, maka keimanan kepada baik akan terganggu atau akan salah. Dengarkan ayat berikutnya. Litunzira bihi. Li itu namanya tulang ta'liliyah. Tunzira itu namanya fi'il mudhari'. Nah, arti lam ta'liliyah tadi supaya. Nah, tanzira tadi fi'il mudhari' tunzira. Itu adalah huruf mudhari'nya ta. Artinya adalah engkau di situ ada. Maka litunzira bihi, supaya engkau memberikan pelajaran, peringatan, keterangan dengannya Al-Quran itu. Bayangkan kalau kita tidak tahu sedetik dulu dari Al-Quran itu, akan kita sampaikan bahwa Quran dan bisa kita sampaikan, dan baik kita sampaikan. Jadi litunzira bihi, supaya engkau memberi peringatan, memberi pelajaran dengannya Al-Quran itu. Wa zikra lil mu'minin, dan akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Orang tidak beriman, Quran tidak akan jadi pelajaran bagi dirinya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jangan diremehkan Al-Quranul Karim, itu prinsip. Agungkan Al-Quran di dalam diri kita. Tanpa Quran jelaskan, keselamatan hidup tidak akan pernah tercapai, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Sehingga orang-orang sufi mengatakan, sekalipun engkau bisa berjalan di atas air, tetapi perbuatanmu tidak dipayungi oleh hukum, maka justru itu adalah haram sama sekali. Hati-hati berbuat. Itu tercengang dengan keanehan. Kini banyak bapak ibu ada kini kok pengajian namanya ya itu pengisian. Dengan zikirnya sih. Apa jadinya dulu? Ya kalau mengisi itu ke cincin, lalu cincin tadi dimasukkan ke dalam jari, jadi air mengeluarkan air tadi dia cincin. Itu percaya Allah, itu kebenaran. Padahal dalam Quran tidak ada cincin jadi api. Tak ada itu. Nah, kemudian ada pengajian itu tuh kalau di dalam TV bapak ibu cari namanya silimbat. Tahu silimbat tak? Nah, ini nak kampung-kampung.
Balataannya dia paku. Nah kemudian paku tadi paku jauh baik pun dengan segala tak ada bagian-bagiannya juga. Ya, tak ada dalam Quran tu. Tak ada. Tak ada dalam Quran itu. Maka oleh sebab itu berarti itu tidak dipayungi oleh hukum. Tidak ada dalilnya. Maka itu berarti kita membuat suatu kesalahan untuk diri kita. Nah dan kemudian pendapat. Ada orang yang berpendapat bahwa ini kaji untuk dunia, bukan kaji untuk akhirat. Dia dalil dalam Al-Quran mengatakan misalkan dunia dan akhirat. Untuk dunia, untuk akhirat tidak ada. Maka berarti pemahaman yang seperti itu adalah mempersyariatkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita ulang-ulang kaji itu hati-hatilah berburu elok-eloklah menuntut sebab Allah hebat itu kau terpampang di bibir kiri bibir dan tidak batang layang angin badai kiri ke kanan wabak beremang pulau kau terpampang di bibir kiri bibir dan tidak batang layang maka pacar santan atau itu perawat pada muka banggatai ini tidak terasa pada dunia berbahagia tapi pada suatu saat kesalahan demi kesalahan baik di dalam bentuk amal perbuatan atau di dalam bentuk pemahaman pada saatnya kita akan tahu nanti di situ kita akan menyesal penyesalan yang tak akan bisa kita tebus mulai daripada saat kita sakaratul maut nanti kita akan melihat benar kita atau tidak itu akan diperlihatkan kepada kita. Nah, Al-Quran itu maka kajikan tentang manusia itu pertama. Kedua Al-Quran itu maka kajikan tentang Allah. Ketiga, Al-Quran itu memperkajikan tentang agama. Yang keempat, Al-Quran itu memperkajikan tentang alam semesta. Ini orang itu Al-Quran. Kalau mengenai diri pribadi kita, tiga kajinya. Pertama sekali, Al-Quran tadi bicara tentang lahirnya tubuh kita. Syariatnya badan kita. Kalau kita kaji sudah jalan itu, api, angin, air, tanah, api, bukan api, macam darah. Kalau gitu, sampai terjadi sifat Allah yang bernama Azim. Dan buruknya, Mim. Dan berikutnya. Itu namanya adalah pengajian Al-Quran itu yang seperti itu. Sebulan dalam rahim air namanya, 2 bulan dalam rahim darah namanya. Quran itu yang membicarakan seperti itu. Dalam utamanya saja. Itu namanya Quran berbicara tentang tubuh itu nan kasar. Syariat tubuh itu bicarakan. Nah dan kemudian Al-Quran itu membicarakan tentang terikat tubuh itu. Nah keadaan tubuh itu, sistem tubuh itu, mungkin darah daging kita berasal daripada yang haram. Mungkin segala sesuatu yang kita tadi itu tidak benar, penglihatan kita tidak benar dan lain sebagainya. Itu menyangkut dengan terikat yang dibicarakan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah dan kemudian Al-Quran itu bicara tentang hakikat diri kita yang sebenar-benarnya diri kita itu bicarakan oleh Al-Quran. Kata Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah jadi Quran itu berbicara tentang diri kita di dalam 3 versi. Yang pertama berbicara tentang badan kita, yang kedua berbicara tentang kondisi kita, dan yang ketiga berbicara tentang hakikat daripada diri kita sendiri. Itu yang dikatakan orang yang mengaji diri. Nah, berapa banyaknya yang kita tumbuh dari yang haram, berapa banyaknya itu pemikiran kita yang telah tersimpan cara berpikirnya, lalu diberitahukan itu oleh Al-Quran kepada kita, kita mengaji diri. Nah, dan kemudian apa sifat-sifat yang ada di dalam diri kita? Mungkin rasa sombong, rasa angkuh, rasa ajib, rasa olah, cukup sama sekali. Itu namanya adalah Quran bicara tentang terikat diri kita. Nah, dan kemudian Al-Quran berbicara mempelajari apa yang sebenarnya diri kita sangat-sangat menentukan sekali juga. Itu namanya kita mempelajari hakikat daripada diri. Al-Quran berbicara tentang hakikat diri manusia. Nah, jadi beberapa ibu-ibu yang berbahagia, pantas ya banyak ulama mengatakan seperti di dalam kitab Al-Hikam itu bahwa banyak manusia itu yang tidak kenal dengan dirinya sendiri. Dikarenakan tidak kenal dengan dirinya, dia lupa, tak tahu kalau sesuatu salah,
sedang berbuat salah mereka tidak tahu. Maka oleh sebab itu tadi pesannya, jangan sepelekan, jangan remehkan Al-Qur'anul Karim di dalam kehidupan kita. Namanya itu bukti-bukti yang kita cuba perhatikan ayat-ayat Allah. Tapi kali pengamat majelis taklim, tapi merasa tidak puas, tidak kunjung puas. Mengapa? Karena begitu luasnya Al-Qur'anul Karim tadi. Bahkan ada di dalam sistem pengajian ditawarkan, ada hendaknya dalam majelis taklim itu pakar ekonomi. Nah, bicara tentang ayat-ayat menyangkut dengan ekonomi. Ada hendaknya di dalam majelis taklim itu politikus, orang yang akan berbicara tentang ayat-ayat Allah menyangkut dengan politik. Ada yang mengatakan ada hendaknya di dalam majelis taklim itu sosial budaya, ya, yang akan mengambil ayat-ayat Allah yang menyangkut dengan urusan-urusan sosial. Itu sebetulnya Bapak Ibu yang berbahagia benar pada fatwa semacam itu, tapi tidak bisa. Apa sebab tidak bisa? Setiap ayat, bahkan setiap kata yang ada di dalam Quran itu, kalau kita bicarakan pasti akan menyinggung masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial dan lain sebagainya, lengkap di dalam satu kata yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi kalau kita sisihkan, itu ayat menyangkut dengan ekonomi, ayat menyangkut dengan sosial, ayat menyangkut dengan psikologi misalnya, itu tidak bisa. Mengapa? Karena ayat itu adalah universal sama sekali. Itulah Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dengarkan dan membaca berbagai ayat tadi. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Pertanyaannya, sudah berapakah lamanya kita sia-siakan Al-Quran? Sudah berapakah lamanya kita harajun terhadap Al-Quran? Sudah berapakah lamanya kita tidak acuh kepada Al-Quran, tidak merasakan butuh kepada Al-Quran? Jawab masing-masing dengan ayat itu. Baca elok-elok ayat itu. Simak maknanya yang membacakan tadi, terutama sekali mengenai harajun. Banyak sekali kita yang telah menyia-nyiakan, menganggap enteng, menganggap sepele tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya berani menyampaikan seperti itu? Kalau ada kata manusia itu peduli, unik terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya akan seperti membaca surat anak dari rantau, istilah dalam pengajian, merinding hatinya, ingin mencari pengertian yang ada di dalam ayat itu, ke ujung bumi sekalipun yang akan berusaha untuk mencarinya. Itu terbukti dalam kehidupan umat Islam, dan hanya itu dinilai, tetapi umat Islam ini sudah mencari pendapat lain, pengajian lain, kadang-kadangnya sudah keluar daripada nilai-nilai kebenaran daripada Islam itu sendiri. Nah, kalau kamu baca tadi itu di dalam bacaan polos, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin, itu akan biasa-biasa saja. Coba tingkatkan bacaan tadi seketika dengan serius kita baca, ikuti di dalam hati kita, kita iramakan seketika bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Kita doakan di hati kita, bagaimana kita mengharajunkan Al-Quran, tidak peduli kepada Al-Quran, itu adalah kesalahan besar, dosa besar, bukan kesalahan kita. Kini saatnya kita harus tahu diri, untuk itu kita bertobat kepada Allah dalam hati kita masing-masing. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa
artinya kitab ini diturunkan kepada engkau, maka janganlah ada di dalam dada engkau itu harajun daripadanya, supaya engkau memberikan peringatan dengannya dan memberikan pelajaran buat orang-orang yang beriman. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ayat berikut, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Nah, itu kira-kira ini. Ittabi'u itu fi'il amar, ikuti olehmu, patuhi olehmu, taati olehmu ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan itu kepada kamu dari Tuhan kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, sekali-kali jangan kamu ikuti barang yang selainnya untuk jadikan pedoman. Qalilan ma tazakkarun, tapi sedikit sekali orang yang dapat mengambil pelajaran. Jadi ikuti. Apa arti ikuti? Apa disuruhnya kita perhatikan? Apa yang dilarangnya kita hentikan itu? Itu belum tentu orang tadi disebut dengan orang yang taat, orang taat. Nanti katakan orang kita tadi mampunya atau berusaha maksimalnya untuk merasakan apa yang buruk dari Allah memang itulah yang buruk, apa yang baik menurut Allah memang itulah yang baik, apa yang dikatakan untung oleh Allah yang memang betul merasakan itulah keuntungan, apa yang dikatakan rugi oleh Al-Quran memang merasakan itulah kerugian, itulah dikatakan orang ittabi'u. Nah, jadi artinya berusahalah kamu untuk dapatnya kamu merasakan benar-benar apa yang rugi kata Al-Quran itu memang kamu mampu merasakan itulah kerugian. Apa yang dikatakan untung oleh Al-Quran memang kamu mampu merasakan bahwa itulah keuntungan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ittabi'u. Nah, lalu apa yang akan kita ittabi'u tadi? Tentu apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu tadi. Maka la tattabi'u min dunihi awliya, jangan kamu ikut selain daripada itu, jangan kamu iakan selain daripada itu. Nah, kalau Quran mengatakan berjihad itu adalah baik, untung, sekalipun mati dia untung. Nah, kalau pemikiran itu mengatakan bersenang-senang itulah keuntungan, salah bahwa berjihad itulah keuntungan yang sebenarnya. Jangan sampai kita yang merasakan bahwa tidak berjihad itulah keuntungan. Kalau ini kan dua isinya ini negara kita berbuat lah khususnya. Ada yang mengaji gini kok, ya. Ada yang lolok saja di rumah. Begitu. Kemudian kita merasakan itulah keuntungan. Mereka mengatakan itulah keuntungan. Nah, apa beda? Dek kita duduk mengaji seperti ini bermalam-malam, berugi-rugi, berkaya-kaya, berjam-jam, inilah keuntungan. Nah, itu yang dikatakan orang yang mengikut. Ya, sementara yang lain belum sampai kepada tingkat itu. Dan juga hanya aku nonton, ngelama, ngelelok. Tadi berdua, mungkin berdua siang, sampai dua. Itu dia nggak elok, itu dia nggak indah. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan doa kepada kita. Apa dia Nabi? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk melihat yang benar itu, maka aku lihat itu benar. Dan beri aku rezeki untuk mengikutinya. Nah, wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Dan beri aku kemampuan untuk melihat yang batil itu, kalau itu yang batil menurut aku. Nah, dan beri aku rezeki untuk menjauhi yang batil tadi. Banyak sekali itu menimbang-timbang diri itu.
dan untung dunia Tuhan itu dan kita katakan rugi, dan baik kata Allah itu dan kita kecilkan buat. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, jangan dijadikan pilihan lain untuk dijadikan aulia, untuk dijadikan teman di dalam kehidupanmu. Aulia itu banyak arti berlindung dalam kehidupanmu. Garis hidup kamu jangan kau jadikan yang lain. Nah, pertanyaannya, sudahkah berapa banyaknya kita mengikut yang lain? Belum mampu mengiyakan Al-Quran, belum mampu kita merasakan Al-Quran. Yang baik menurut Al-Quran kita kadang-kadang merasakan itu bukan kebaikan, dan sebaliknya seperti itu. Kitalah yang tahu, ma qalilan ma tazakkaru, sedikit sekali yang mengambil pelajaran itu. Kalau dari si cincin tadi itu orang empatnya, lima itu didorong karena oleh rasa itu, ya, oleh rasa yang tadi kita merasakan untung yang dikecilkan Tuhan tadi elok, kita merasakan baik apa yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita diberi dari Allah kemampuan lain nilai untuk benar-benar mengiyakan, mengiktirafkan apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada kami. Tapi qalilan ma tazakkarun, sedikit cuma yang mendapat pelajaran, sedikit cuma yang mampu mengiyakan itu. Kalau kita bandingkan kini, kita nggak tukar saja. Ada dari logam sekolah, ada dari si cincin, ada dari munai, ada dari padang menunai. Kok itu semua lebih baik mereka orang tinggal membuat. Ada donasi terjadi itu. Apa sebabnya itu Bapak Ibu yang berbahagia? Karena mereka tidak mampu merasakan eloknya kerja kota. Karena mereka tidak mampu mengatakan bahwa ini keindahan. Bahkan sebaliknya yang dikatakan, ya, kerugian, hari hujan, awak influenza, awak konek-konek, waktu alasan 1001 alasan. Itu yang dimiliki oleh manusia. Dia mesti buat membuat, tak dibuat saja, dia dinunai dibuat. Kalau tak ketimah membuat, tak ketimah yang baik, tinggal menunai saja baik. Ya, cincin lebih baik. Kalau datang orang baru, tak datang orang lebih baik, tinggal cincin saja baik. Nah, lagi dia buat. Jadi bukan di situ saja, penyakit itu kini menjauhi Al-Quran ini, itu sudah merebak ke mana-mana. Itu yang menambah tangiskan di ICU, Bapak Ibu yang berbahagia. ICU itu tempat penyambungan di situ. Dua saja kategori situ. Pertama sehat, yang kedua mati. Tetapi 99% orang masuk ICU itu mati itu Bapak Ibu yang berbahagia. Aku pernah menangis, tetapi aku tidak sampaikan apa yang ditangikan. Bukan karena meninggalkan anak, bukan karena meninggalkan istri, cucu dan lain sebagainya. Tapi aku merasa belum berhasil perjuangan aku untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, kalau dia tidak ada di dunia itu, siapa yang hidup di daerah yang oleh Allah. Kalau daerah lain banyak mungkin. Cincin jalan dulu, baru namanya. Tak ada lagi Bapak Ibu yang berbahagia. Kamu berani mengatakan seperti itu? Kalau tidak percaya, tolong eratkan satu kata yang ada di dalam Al-Quran. Kalau mampu mengerat satu kata dalam Al-Quran, tolong bahas, hidayahi, selidiki, maknai apa yang ada di dalam kata satu kata dari Al-Quran, ibarat seperti unzila tadi. Kalau kita mampu mengerat, unzila fi'lun nabi mubniun al-fata wa ma'allahu minal i'rab. Wa adalah fa'ilun majmulun thumma awwaluhu tusira ma qabla akhirih. Mampu seperti itu, tetapi kadang-kadang tidak nampak bahwa di dalam kata unzila tadi ada perencanaan matang daripada Allah untuk keselamatan manusia dan keselamatan alam semesta. Nampak itu. Banyak untuk akhirat. Ya, apalagi tidak ada balik dari Mesir membuat bahasa Arabnya datang lalu. Tapi kadang-kadang rahasia yang ada di dalam kata yang diucapkan itu mereka tidak mengerti. Nah, jadi sebelum terjadi tangis ratakilah sebelum kita meratapi. Selagi ada kesempatan sebagai pesan-pesan pengajian awal tadi, jangan abaikan kesempatan itu.
nanti mungkin saja selagi kita tidak syirik, di akhirat itu nanti ditimbang dosa dan kebenaran dan batil kita sama bolehnya. Tidak tertutup kemungkinan itu. Bayangkan, mati kita tidak syirik itu, ditimbang disuap kebenaran dengan kebatilan kita selama hidup sama saja bolehnya. Dan kemudian cari-cari kebenaran. Kiranya malam itu tanggal segitu orang tadi duduk dalam pengajian Al-Quran di Masjid Al-Hidayah, ya, ditambahkanlah kepada kebenaran, maka bolehlah timbangan kepada kebenaran. Jadi tidak tertutup kemungkinan duduk bapak ibu ini ke sejam lebih kurang itu nanti akan menerapkan timbangan kepada al-haq. Maka oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Aku kadang-kadang bapak ibu yang berbahagia, entah ibu hati namanya entah enggak. Kalau pengurus majelis ta'lim sudah mengedepankan, tapi aku selalu biarkan karena mereka tak berdaya. Ya seperti tadi masalah umroh, nasional lah terlampau mengemis itu. Tapi aku tahu bahwa itu bukan mengemis, tetapi adalah membukakan jendela-jendela dan celah-celah untuk bapak-bapak ibu-ibu memasuki sebagai nilai kebenaran ilahi. Malu kadang-kadang. Lajarnya tak bisa nak baik dia kok itu betul bagi kan secara logika bisa saja seperti itu. Lalu minta ke orang lain, kan itu jadinya tuh sebetulnya bukan seperti itu kita berpikir. Aku berpikir ini adalah suatu peluang untuk orang lain untuk berbuat baik untuk dirinya sendiri. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa keikutsertaan bapak-bapak dan ibu-ibu atas kepergian Anda nanti itu juga salah satu yang akan memberatkan dalam timbangan nanti, itu tidak tertutup kemungkinan. Nah, dan kemudian jangan anggap enteng kesalahan dan dosa, terutama sekali menjauhi Al-Quran. Jangan anggap aja sekecil apapun kesalahan, anggaplah itu sesuatu hal yang sangat buruk sekali. Dosa godang itu ada dua macam. Satu, dosa godang secara syariat. Apa bentuknya? Seperti berjudi, seperti merampok, maling, memfitnah, berbunjing, berdusta, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu dosa besar secara syariat. Ada dosa besar tadi secara hakikat, apa itu? Yaitu menganggap enteng satu dosa kecil. Ketik kesalahan awak tidak enggak sepele saja, maka itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita tidak bisa memfokuskan kaji kita di mana di dunia. Jadi kalau anggap ini kok berlutut, kemudian anggap enteng betul, aku rasul menganggap enteng itu dosa besar, paling besar itu. Nah, kalau bapak ibu terlanjur berbuat salah, lalu acuh saja, ya, maka acuh tadi itu dosa besar. Jadi 2 kali dapat dosa ketek, dapat dosa orang dia. Dosa berlutut misalnya tadi kita contohkan itu dapat 10. Dosa menganggap entengnya 100. Nah, jadi dosa besar itu ada 2. 1, dosa besar secara syariat, dan kemudian dosa besar secara hakikat. Nah, mengapa terjadi 2 kesalahan itu dosa? Karena dosa di dalam bentuk tarikat. Apa dosa di dalam bentuk tarikat? Tidak mau tahu atau harajun, tidak heran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lihat, ikutlah olehmu apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan jangan kamu ikut dari selainnya akan menjadi pimpinan. Amat sedikit sekali barang antara yang mendapat pelajaran kamu atau mengambil pelajaran kamu. Nah, masukkah kita kepada yang sedikit itu atau tidak? Jadi sakiti kalau bisa mengambil pelajaran, banyak yang tidak tentu itu. Nah, dimana kita punya urusan itu. Kita tanya diri kita tepuk jadul kita. Kaji bukan untuk orang lain, tapi untuk menganalisa diri sendiri. Kita baca ayatnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun.
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Jadi kita merasakan tak masuk ke dalam seketik mendapat pelajaran dari Al-Quran itu, sehingga kita abaikan Al-Quran. Kita tidak pedulikan, kita harajunkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita dan tahu, bila kita tahu, apa sebab kita tahu? Kalau kita kaji ayatnya. Orang yang tak ngaji ayat tidak akan tahu. Nah, maka untuk itulah Bapak Ibu yang berbahagia merasa bahwa diri kita tidak butuh kepada ayat-ayat Allah. Ini adalah merupakan dosa yang kadang-kadang kita tidak sengaja, maka jangan kita remehkan kondisi kita yang semacam itu. Nah, sehingga malam tadi pernah sampaikan di Bukit Singapura, orang-orang yang sudah berperan keimanan terhadap dirinya, terutama sekali keimanan terhadap Al-Quranul Karim, maka apabila terjadi suatu kesalahan pada dirinya, seolah-olah dia sedang duduk di sebuah bukit, di bawah sebuah bukit, yang bukit tadi tak lama oleh akan jatuh, hancur mengikutinya. Itulah perasaannya, karena mengingat dosanya, mengingat kesalahannya. Orang-orang yang tidak berpengaruh keimanan terhadap dirinya, biasa saja punya kesalahan. Dia anggap kete, dia anggap tidak berarti kesalahan yang berbuat. Nah, itulah yang tahu. Bila kita tahu, apabila kita diberitahukan oleh Al-Quranul Karim itu sendiri. Nah, tidak mungkin tidak bahwa orang-orang yang sudah melakukan kesalahan itu disebut dengan orang zalim. Maka mereka memang seperti itu, duduk di sebuah bukit yang tak lama oleh bukit akan runtuh untuk mencokinya. Begitulah perasaannya. Kecuali orang-orang bertobat, maka Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, wa kam min qaryatin ahlaknaha, berapa banyak telah kami binasakan negeri, faja'aha ba'suna bayatan, datangnya siksaan kami itu kepadanya di malam hari, auhum qailun, bahkan di waktu mereka bersantai-santai duduk-duduk kami berikan azab kepada mereka. Jadi orang yang bersalah tidak akan menerima runtuhan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali para yang bertobat. Nah, itu makanya Datuk Adam sendiri menanginya itu sampai 10 tahun namanya, tidak mintanya ampun kepada Allah, tapi menyatakan kesalahan dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, di dalam surah Al-Araf yang telah jadi disebut malam perang. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jangan anggap enteng kekurangan dan kesalahan kita, terutama sekali ketidakpedulian kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Nah, fama kana da'wahum irja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tatkala datang kepada mereka itu siksa kami itu, tidak ada lagi ucapan mereka kecuali mereka mengatakan kami adalah orang zalim. Jadi tidak seketika terjadinya kejahatan akibat kesalahannya, mereka akan tahu dengan kesalahan. Maka jangan biarkan besok kita tahu, harus tahu sejak dari ini dan harus mampu kita membalaskan diri. Falanas alanal lazina ursila ilaihim, kami akan tanya nanti orang-orang telah diutus kepada mereka itu kebenaran, dan kami pun akan menanya orang-orang yang diutus itu, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita ditanya sahabatnya pun sebab lain komit kepada Al-Quran, lain mau mengikut Al-Quran, kita akan ditanya, jawabannya nanti dua. Satu akan menjawab tidak, dua akan menjawab belum. Dan menjawab belum masuk ke dalam surga, yang menjawab tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga nanti lah mengikut Quran, lah komitmen kepada Al-Quran. Ada yang menjawab Allah, itu orang kita, orang tinggi itu, orang khusus itu. Ada yang menjawab belum, siapa pun mungkin kita, karena kita sedang belajar, kita kita rasa mengikut, membenarkan apa
yang baik menurut Al-Quran baik. Dan ada yang menjawab tidak. Yang menjawab tidak itu berarti tidak ada usahanya sama sekali. Maka yang menjawab tidak akan masuk ke dalam neraka, yang menjawab belum akan masuk ke dalam surga, dan yang menjawab olah tidak akan diperiksa langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian walanas alamnal mursalin, dan sungguh kami pun akan menanya orang-orang yang diutus itu. Datangkan dan terubur ini, jangan diharap itu dan tak ditanya nanti sama-sama ditanya. Ya, sama akan disoal nanti. Labaratu masing-masing kita ditanya, labar kilo berjalan kaki dulu sewaktu itu di permukaan bumi. Kita tidak tahu ini diberitahu oleh Allah semua. Sekian puluh ribu kilo engkau berjalan dulu di permukaan bumi. Kita tak tahu, Allah tahu. Nah, berapakah jumlahnya kamu yang lupa kepada Allah? Berapa langkah? Berapa langkah kamu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau 10.000 langkah kita langkahkan lalu kita lah mati 5.000 lagi kalau ingat Allah 5.000 enggak, berarti sama boleh timbangan dulu dengan timbangan bayi. Nah, kalau anda katakan 10.000 tadi langkah kaki, 5.000 tambah cie nilai ingat dengan Allah, 5.000 kurang cie dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru kita akan ada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu penglihatan mata, begitu mulut yang berbicara, tak ada satu kata pun kini yang tak dicatat itu di sisi Allah. Nah, maka nanti akan dipertanyakan berapa kata-kata yang terucapkan oleh mulut sewaktu kamu hidup. Katakanlah 100.000 kata, lalu Allah mati, maka ditanya itu berapa kata-kata yang membawa ingat atau yang membawa ingat kepada Allah, berapa kata yang membawa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, maka saat itu akan diberitahukan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan nanti seluruh maka dan perbuatan kemenelo, tidak bisa. Seluruh langkah kaki, langkah tangan, jalan tangan dan perbuatan tidak bisa. Maka kata Allah dalam surah Al-Fatihah itu, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Hari kiamat apabila sudah terjadi, tak ada seorang pun yang akan mampu berbohong pada waktu itu. Bagaimana itu? Tak bisa berbohong. Itu kini ikut berbohong itu kan mendustai hati. Nanti hati itu nanti terbawa nanti membicarakan. Jadi pada saat itu dikunci mulut mereka, dirantai tangan dan kaki mereka, maka pada saat itu yang akan menjadi saksi adalah tangan dan kulit mereka yang akan mengiyakan. Terus sudah berperhatinya sendiri. Maka beliau berbahagia pada ayat itu. Fala naqussanna alaihim biilmin, kami akan kisahkan kepada kamu masing-masing nanti tentang penglihatanmu tadi, langkah kakimu tadi, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang betul, seluruhnya termasuk desiran pemikiran yang terpikir di dalam kehidupan di permukaan bumi. Tidak ada yang tidak akan diberitahu kepada Allah nanti biilmin, dengan ilmu Allah, bukan dengan ilmu kita. Wa ma kunna wa'idin, dan kami ini bukanlah orang yang gaib dari Allah. Nah, bukan orang yang jauh, tapi Allah itu berada dimanapun kita berada. Nah, lalu Allah mengatakan, kita teruskan saja, wal waznu yawma izin yurhab, timbangan pada waktu itu adalah kebenaran. Jadi ada istilah itu kebaikan ditimbang nanti dengan keburukan, itu nanti ditimbang nanti, bukan kebaikan dengan keburukan berkorea, tapi kebenaran dibandingkan dengan kebatilan. Ya, bisa dikatakan itu. Jadi mereka ditimbang nanti bukan kebaikan, sebab kebaikan itu nilai manusia. Yang akan ditimbang nanti adalah kebenaran. Quran itu wal waznu, apa tadi? Ya, wal waznu yawma izin wahab. Timbangan pada waktu itu adalah kebenaran. Nah, kalau kamu sholat, lama kamu sholat di dunia, tidak itu ini ceritanya oleh dari sekian sholatmu mana yang benar. Itu contohnya. Jadi 10 tahun sholat, 5 tahun lain ikhlas karena Allah SWT. Nah 5 tahun ria kepada Allah, itu berarti podo. Nah yang podo tadi itu dicarikan nanti. Kalau bersyukur nanti sikit kebaikan ditambahkan, boleh kebaikan.
Kalau nama sobat tadi keburukan ya tambahkan kepada keburukan jadi buruklah keseluruhannya. Nah, jadi beberapa dia timbangan pada waktu itu ukurannya adalah kebenaran. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, maka orang-orang yang berat timbangannya kepada kebenaran, maka mereka itulah orang-orang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya kebenaran, fa ulaika allazina khasiru anfusahum, orang itulah yang telah merugikan dirinya sendiri sewaktunya hidup di permukaan bumi. Nah, dimakan di ayatina yazlimun, disebabkan adalah mereka itu dengan ayat-ayat kami khususnya Al-Quran, mereka itu gelap, tak mengerti, tak paham sama sekali. Nah, maka untuk itu berusahalah semaksimal mungkin untuk lebih mengerti agar dapat kita beramal, agar dapat kita dakwakan Al-Quran Al-Karim sebagai jalan hidup kita. Nah, maka patut kita deklarasikan malam ini tidak ada jalan hidup kecuali hanya Al-Quranul Karim. Maka apapun amalan dan tindakan kita, baik yang bersifat lahir atau yang bersifat batin, selagi tidak dibenarkan dipayungi oleh hukum-hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, seluruhnya adalah tidak benar, haram kita lakukan. Aku menyadari, andai kata kamu bisa terbang di atas angin, andai kata kamu bisa berjalan di atas air, tapi tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bahasa kaji dalam dunia. Nah, kita diskusikan tadi kita. Ada kira-kira yang ragu, silakan. Kita udah boleh ragu tadi. Copetnya dia. Ayat 109 Torat itu ya. Nah, jadi ada keraguan tentang surat At-Taubah ayat 109 dan 110. Afaman asassa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwani khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi narin jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apa itu maksud? Ibu baca selesai. Ibu asal baca terjemahan. Adakah mata orang kalau diartikan sini betul tidak sih ada tapi itu betul. Manakah yang lebih baik orang yang mengasaskan pembangunan masjidnya? Betul. Manakah orang yang lebih baik bangunannya atas takwa daripada Allah dan keredaan, ataukah orang yang membangun masjid itu atas syafa jurufin, atas kerawan
yang naik. Jadi apa teragamnya di situ? Pertanyaan itu pertanyaan Tuhan. Allah itu memulai dengan istifham supaya kita berpikir. Jadi sekalipun bangunan seperti istana, ya, tetapi bangunan itu tidak berdasarkan takwa, tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan bangunan hanya seperti gubuk bambu yang mencari ridho Allah dan takwa, inilah yang lebih baik. Nah, kemudian tadinya bangunan di situ pun menyangkut dengan masjid Diran. Masjid Diran pun tak tanggung-tanggung, tapi pemimpinnya, pengurusnya hanya berpikir tentang bangunan materi masjid. Sungguh indah masjid tadi. Isinya di dalam apa? Kacau balau, tidak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masjid tadi dimasuki orang munafik, ya, dan kemudian terjadilah di dalam masjid tadi fitnah dan lain sebagainya. Apa kesudahannya? Dibakar, dihancurkan masjid itu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bangunan itu harus berdasarkan takwa. Terus ayat 110.